Ya, kembali lagi di Special Talk Show pada malam hari ini masih bersama saya Gustiada dan ditemani oleh kedua narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Bustami Usman SHSAP MSI dan Bapak AKBP Junaidi SOS. Ya baik pemirsa, kami juga sudah membuka line telepon untuk Anda yang ingin bertanya seputar tema kita pada malam hari ini, yaitu santri mandiri, cerdas, dan kreatif tanpa narkoba. Mungkin punya pengalaman mungkin di wilayah Anda, di sekitar Anda punya teman ataupun keluarga yang menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba. Silakan langsung telepon untuk bertanya seputar bagaimana rehabilitasinya, bagaimana juga dunia pendidikan, karena juga targetnya adalah remaja saat ini ya Pak Bustami ya. Baik Pak Bustami, Anda sebagai Kepala Dinas Pendidikan Daya Aceh, awal ketika Anda mensahkan ataupun menciptakan satu pesantren ataupun daya, ini adakah syarat khusus? Mungkin bebas narkoba ataupun dia bisa baca tulis Al-Quran atau seperti apa itu? Terima kasih. Kalau daya itu kan seperti biasa, ada guru, ada daya, ada lokasi, ada santri, itu biasa. Cuman kembali kepada tadi santri kreatif dinamis itu kan akibat timbul kekhawatiran. Tadi Pak ini sampaikan tadi bahwa narkoba ini sangat berbahaya bagi orang yang sudah kena. Saya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Daya ada kewajiban moral atau mental untuk membangun daya ini benar-benar tidak dirusak oleh narkoba itu. Maka selama ini saya gandeng Pak Junaidi dari Kejati itu memberi solusi kepada daya-daya, kepada santri-santri, untuk memberikan pemahaman bagaimana bahaya narkoba itu. Karena kami pun di samping memberikan pemahaman kepada santri, kami juga memberi pemahaman kepada guru-guru, tungku-tungku rangkang. Artinya asisten tungku lah istilahnya. Kalau di daerah itu namanya tungku rangkang. Itu tungku pembantu. Ya. Karena tungku rangkang itu kan tungku merangkap santri, gitu kan. Jadi mereka ini sudah punya kemampuan untuk khutbah atau pidato. Jadi setelah Pak Junaidi memberikan pemahaman tentang bahaya narkoba, nah mereka ini dalam khutbah bisa menyampaikan juga kepada masyarakat bagaimana bahaya narkoba itu. Karena tadi kita sampaikan bahwa kalau narkoba sudah merasuk kepada manusia, siapapun orangnya, apakah pegawai negeri, apakah polisi, tentara, tungku sekalipun, kalau sudah narkoba itu nggak ada obat, harus masuk bengkel, harus rehab. Sekarang ada undang-undang, memang narkoba ini tidak dihukum di lembaga, itu direhab khusus, dirubah mental kembali, istilah itu dikosongkan pikirannya, dibaiat. Kalau sistem komputer direstart ulang, jadi install ulang. Nah itu supaya otaknya bersih, betul harus contoh otak. Karena memang dia tadi kan setelah pelan-pelan, kadang ada skenario juga nih kita kata. Skenario dari orang-orang jahat ini, anak-anak pejabat, ada dananya, pertama free, gratis. Ya. Kemudian kalau sudah dia kena itu, bisa anak pejabat ini ambil uang orang tuanya, jual mobil, jual tanah, jual toko, itu pengalaman itu. Makanya sekarang kita benteng terang paling bagus sekarang di daya. Karena daya itu kan belajar 24 jam, diawasi oleh tungku-tungku. Baik. Ya kan? Cuman sekarang mungkin kami khawatir kalau ada anak-anak lepas itu, nggak bisa didik lagi, sudah kena narkoba, ini diantar ke daya. Nah, ini kalau daya nggak hati-hati, bisa pengaruhi orang lain. Ini yang kita bahkan. Makanya tadi di penjara itu kalau orang narkoba ini dipenjarakan, itu dari penjara bisa dikendalikan narkoba luar. Ini kita katakan. Maka daya ini sekarang lembaga yang paling steril dari lembaga lain. Maka kami berkewajiban memberikan pemahaman kepada santri-santri dan tungku-tungku untuk menyampaikan kepada masyarakat waktu khutbah atau pidato, sehingga masyarakat ada pengetahuan. Karena sekarang narkoba ini bukan di kota Banda Aceh, sudah ke kampung-kampung, ke desa-desa. Ini kan pertama pelan-pelan misalnya lem cap kambing ya, lem cap kambing ya, yang murah tuh, murah ya. Meningkat.
kepada mungkin ganja. Di kampung ada ganja kan, apalagi di Aceh ini Di katanya Aceh, nomor kualitas nomor satu dunia ya. Ini luar biasa ini. Makanya ini kami Dinas Pendidikan Daya sampai kewajiban menggandeng Pak Junaidi sebagai ahli narkoba, artinya ahli menyampaikan bahaya itu. Jadi waktu menyampaikan kepada santri, mereka ini paham tentang bahaya itu, sehingga menghindar dari narkoba. Nah, setiap santri yang ada ataupun yang masuk ke pesantren ataupun daya ini sudah pasti bebas dari narkoba. Insya Allah, insya Allah. Kita tahan dulu, Bapak. Ya. Kita angkat telepon dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam, dengan siapa? Waalaikumsalam, dengan Mukhtar di Ulekaring. Pak Mukhtar di Ulekaring. Selamat malam, Pak Mukhtar. Silakan, mungkin ada pertanyaan atau argumen sesuatu, Pak. Ya, kalau tun orang santri hanya meningkat, kurang lebih kan. Akibat mungkin ya kekurangan produksi angin Aceh mungkin. Sehingga hanya kurang ekspor anak-anak Aceh ke luar provinsi lagi. Sebarkan anak-anak santri sampai keluar provinsi, mudah-mudahan peraturan-peraturan di luar provinsi dipimpin oleh anak Aceh lebih islami. Betul. Yang kedua, narkoba ke merajalela lagi leket pemerintah macam libatkan anak-anak santri untuk jaga perbatasan. Baik percaya libat polisinya. Kalau polisi ada buktihan sanggupan jino kan. Kayak jangan saran je. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mukhtar di Ulekaring. Ini pertanyaan yang sangat bagus nih Pak. Mungkin pendapat beliau yang pertama soal kualitas para santri di daya. Jadi jangan sampai hanya menjadi jagoan kandang dalam dayanya sendiri, tapi harus bisa dikirim ke berbagai tempat pelosok daerah mungkin untuk memberikan informasi. Seperti apa tanggapan Anda Pak? Sebenarnya bukan juga ya. Kemarin kita baru minggu lalu pulang dari Jepara, perlombaan baca kitab kuning. Kita 5 besar dari 34 provinsi, kita mendapat 5 besar. Itu luar biasa itu. Luar biasa. Ada juga yang nomor 1 itu. Ada kualifikasi ya. Ada satu yang baca apa itu nomor 1. Kita nomor 1 ada 1 orang, nomor 2 ada 2 orang, nomor 3 ada 4 orang. Jadi semua itu kita digabung nomor 5 se-Indonesia. Se-Indonesia. Ya, bukan tidak ada kemampuan. Cuman begini, saya sering juga mengkritik daya-daya, bukan kritik ya, memberi motivasi juga. Sebenarnya kalau alim luar biasa orang kita nih. Ya. Cuman waktu baca kitab itu biasa kita bahasa Aceh. Nah, begitu di pertandingan bahasa Indonesia, ini memang agak kewalahan, bukan nggak bisa bahasa Indonesia, cuma bahasa Aceh mungkin kita Indonesiakan. Ya. Saya juga sering sampaikan pada para peserta, itu pun biasanya juara itu anak Aceh, misalnya alumni Semalanga, itu orang Subuh Salam gitu, orang Aceh Tenggara, mungkin mereka hari-hari bahasa Indonesia, nah, kita bahasa Aceh, tapi pengetahuan kalah orang lain itu. Itu saja. Bayangkan kemarin kan waktu kami kirim ke Jepara hanya memberi pengetahuan cara itu di hotel Aceh itu. Aceh Grand Aceh cuman 5 hari. Tapi bisa tembus 5 besar. Bisa tembus 5 besar. Iya, bayangkan kalau kita latih bareng sebulan, luar biasa itu. Prestasi yang sangat luar biasa. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Pak Bustami juga atas penjelasannya. Saya ke Pak Junaidi. Pak, ini kalau menurut saya Pak Mukhtar ini salah satu masyarakat yang mungkin sudah hilang kepercayaan terhadap pihak kepolisian di perbatasan. Karena mohon maaf sekali banyak kabar burung ataupun gosip mengatakan polisi di Indonesia ini bisa dibayar, katanya. Bagaimana pendapat Anda, Pak? Jadi begini, semuanya punya porsi masing-masing. Betul. Untuk santri, untuk abu-abu, itu kan dakwahnya. Ya kan? Ngajak masyarakat semuanya untuk melawan narkotika. Jangan diam. Undang-Undang Narkotika tahun 2009 nomor 35 mewajibkan semua masyarakat wajib mencegah narkotika. Peredaran gelap narkotika. Dengan cara apa? Dengan cara melaporkan adanya peredaran gelap narkotika kepada pejabat yang berwenang. Kami adalah pejabat kepolisian dan Badan Narkotika Nasional. Dua ini. Sedangkan untuk
dakwah secara lisan silakan aja, nggak ada masalah. Betul, betul. Tapi untuk tindakan hukum belum dibenarkan. Betul. Ya ini kalau untuk masyarakat, untuk dakwah ini kita harapkan nanti ada momen nanti. Ini kapan ada momennya nanti? Apakah seperti apa dakwah nanti dilibatkan masyarakat di Artinya santri? Anda setuju jika santri juga ikut andil dalam pencegahan narkoba di perbatasan? Kalau di perbatasan lihat dulu apa porsinya. Apa porsinya? Apa porsinya? Oke, oke. Ya, tapi kalau kebebasan dia mau dakwah ke sekolah, mau dakwah ke mana segala macam ke masyarakat, itu silakan saja, sepanjang tidak melanggar undang-undang. Tapi kalau udah masuk ke ranah hukum itu ya tidak dibenarkan. Oke, baik. Semua punya porsi tersendiri. Ya masing-masing. Oke, dan Polisi saja, ini polisi saja yang tidak ada perintah khusus, tidak boleh dia menyamar sebagai pemberi narkotika, nggak boleh. tidak boleh. Tidak boleh, sampai jatuh sedemikian rupa. Tapi kalau ada penyimpangan, itu pun saya sudah 6 tahun di narkotika. Tidak ada yang melaporkan, jarang sekali melaporkan. Cuma diam, jadi membiarkan kalau diam. Soalnya buat surat, takut tahu namanya, tak usah tulis sama. Yang penting jangan fitnah. Betul, betul. Ada, buat sket gambarnya kalau ada peredaran, kalau ada penjual. Ini kan nggak ada sama sekali. Kalau setahun 1 biji kalau ada, 1 perkara, 1 apa dilaporkan secara apa, itu pun kita tindak lanjuti kalau ada. Tapi kan nama ini mafia narkotika ini wajib dirahasiakan. Betul, betul. Kami wajib merahasiakan informan. Makanya sejak penangkapan narkotika, kalau ada informan sampai ke pelayan pun dilindungi, tidak disebutkan siapa informannya. Undang-undang yang memerintahkan ini. Oke. Jadi kalau semua ini bukan lagi santri, semua masyarakat wajib mencegah peredaran gelap narkotika sesuai dengan posisi masing-masing. Betul, betul. Jadi minimal melaporkan kepada aparat yang berwajib. Ini. Terima kasih. Saya tambahkan Silakan. masalah dari perbatasan tadi. Kami Dinas Pendidikan Daya ada juga berkewajiban untuk membentengi kejahatan-kejahatan narkoba atau hal-hal lain yang berpengaruh terhadap Islam di perbatasan. Kami ada memberikan daya ada 4 buah. Ada daya di Tamiang, ada di Sebu Salam, di Singkir, Aceh Tenggara. Itu daya itu kita bangun semua rupa, kita biayai semuanya, kita bangun gedung, kita biayai guru ngaji, yang anak-anak miskin kita gratiskan makan. Itu bukan hanya anak Aceh, juga anak-anak perbatasan Langkat atau dari Medan itu kita tampung juga di sana. Oke. Ini untuk perjuangan moral. Sebab anak-anak di perbatasan itu yang ekonominya rendah itu bisa terbantu dengan pendidikan agama. Dan ini Gubernur Pak Irwandi Yusuf dari pertama 2008 membangun daya perbatasan 4 buah. Dan sekarang beliau kembali jadi gubernur. Itu sangat mendorong, terutama kemarin langsung turun ke Aceh Tenggara. Di daerah Darul Amin Aceh Tenggara. Beliau wawancara dengan pimpinan daya. Dan bahkan saya, Pak Bos, tolong bantu apa yang diinginkan oleh daya ini. Itu luar biasa semangat beliau untuk membentengi anak-anak Aceh ini dari pengaruh narkoba, pengaruh aliran-aliran lain Iya. begitu. Insya Allah luar biasa. Luar biasa sekali Pemerintah dukungan. Aceh artinya bagi perhatian di perbatasan luar biasa. Luar biasa. Terima kasih banyak juga untuk para pemerintah di Aceh ya Pak, Iya. terutama di masa Pak Gubernur Iwandi. Iya. Oke. Iya. Baik, mudah-mudahan Pak Mukhtar di Ulekari juga sudah sangat mengerti dengan penjelasan yang diutarakan oleh kedua narasumber kita pada malam hari ini. Ya, mungkin ada lagi pemirsa yang ingin bertanya seputar tema kita pada malam hari ini, santri mandiri cerdas dan kreatif tanpa narkoba. Pak Junaidi, apa tujuan utama disebarnya ataupun pelakunya ataupun korbannya ini adalah remaja? Apakah mereka punya tujuan khusus untuk membodohi anak-anak di Aceh, Pak? Itu bicara politis. Tapi yang jelas, kalau ini nggak dicegah, Indonesia ini akan jadi lost generation. Oke, betul. Akan hilang satu generasi nanti. Jadi kalau narkoba sudah masuk semua, ini negara akan lemah. Ini intinya. Coba lihat dulu perang candu Cina dengan Inggris. Itu kan narkobanya. Nah sekarang kita ini tanpa disengaja kita sudah meracuni bangsa sendiri. Siapa? Oleh siapa? Oleh kita sendiri. Kenapa? Karena kita tidak menghayati apa hukumnya narkotika ini.
bahkan oleh Majelis Ulama Aceh, dulu namanya MUI, tahun 93, telah membuat fatwa tentang narkotika. Ada 3 inti fatwanya. Yang pertama, menggunakan narkotika, apakah ganja, apakah opium, dan sejenisnya, baik dengan cara mengisap, menginjeksi, atau cara lainnya, hukumnya haram. Yang kedua, karena narkotika haram, maka pekerjaan yang berhubungan dengan narkotika, apakah menyiapkan, menyediakan, mengangkut, membuat sebagainya, juga haram. Yang ketiga, dikecualikan dari diktum pertambahan kedua, hanya karena zarurat syar'i untuk kepentingan pengobatan. Baik, baik. Jadi, narkotika terbatas digunakan untuk pengobatan. Ini. Dan punya golongan tersendiri ya tadi ya. Yang Jadi terakhir adalah narkotika ini ketika lahir Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 itu ada 3 golongan. Golongan pertama 65 jenis. Golongan 1. Golongan 2 86 jenis dan golongan 3 14 jenis. Ditambah dengan prekursor. Ini prekursor bahan kimia untuk narkotika. 14 jenis. Sekarang ini baru ini tahun 2017 Januari golongan 1 sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan 133 jenis. Golongan 2 96 jenis. Dan golongan 3 15 jenis. Ini meningkat karena mafia ini dia selalu mengganti namanya. Kalau pertama misalnya ekstasi mengandung amfetamin, sabu mengandung metamfetamin, diolah lagi. Mungkin namanya zat kandungannya lain, tapi efeknya sama, sehingga tidak kena jatuhan hukum narkotika. Tapi pemerintah juga bisa menerapkan undang-undang lain, seperti tentang undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang tentang kesehatan, masih bisa. Tapi bukan narkotika. Nah ini, jadi banyak prosesnya. Kemudian juga kita lihat sekarang ini cara menyebar narkotika, bisa dalam bentuk permen narkotika. Bisa dalam bentuk makanan lain. Kalau dah aja dodol kita perganja dulu aja dulu. Itu aja. Ya. Sehingga orang yang dodol ini akan namanya ketiduran. Karena narkotik ini istilahnya itu bahasa Inggris narkotik. Artinya itu pingsan tidur. Termasuk yang ini, yang bumbu-bumbu. Jadi kalau fatwa ulama narkotika haram, biasanya apa? Dari khamar. Masuk khamar loh, minuman yang bukan. Alkohol. Jadi kalau kata sabda Rasul, kullu muskirin qaliluhu aw kathiruhu haram. Setiap yang mabukkan sedikit atau banyak juga haram. Oleh karenanya bagaimana kalau narkotika dicampur dengan bumbu masakan? Ya, bumbu masakan. Ini kan ulamanya harus memformasikan kembali. Kalau memang haram tak haram. Dan nanti kita tidak ngisap, tidak injeksi, tapi dicampur dengan makanan. Ya, ini kan sama juga haramnya. Lain juga ya. Nah, ini. Jadi inilah kecanduan-kecanduan. Efeknya apa? Efeknya kalau udah kena narkotika jenis ganja dalam makanan ini kalau mengemudi paling bahaya ini. Betul. Kantuk. Makanya narkotika yang paling rendah itu atau psikotropika namanya kodein. Itu ada di obat-obat flu, obat batuk. Iya. Nah, makanya ada peringatan. Menyebabkan kantuk. Selama meminum obat ini dilarang mengemudi kendaraan. Baik. Oke. Bahayanya. Sangat jelas juga bahkan di obat yang flu saja sudah ada ya. Udah ada. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Junaidi. Pak Busami, jika ada anak didik di pesantren ataupun dayah yang menjadi korban ataupun pelaku pemakai narkoba ataupun pengedar, ini sanksi seperti apa yang diberikan oleh dayah? Kalau di dayah, memang kita di Aceh ini belum ada dayah khusus seperti di Jawa itu ada pesantren khusus yang membina anak-anak yang sudah kena narkoba. Itu ada tuh. Ada metode khusus di daerah Bekasi Depok itu ya. Itu banyak sekali anak pejabat korban narkoba itu nggak sanggup lagi di orang tuanya diantar ke pesantren itu. Ya. Cuma kita di Aceh ini kalaupun ada itu pertama kan dibina secara pelan-pelan
Karena pernah kejadian, baru kemarin saya dengar di daerah mana ya, itu sudah 5 tahun ya, korban narkoba, 5 tahun sudah tinggal daya, saya sudah alim. Nah, begitu. Jadi saya kira ada metode sendiri, tapi saya di Aceh belum tahu persis ada laporan daerah mana yang bisa membina itu. Tapi kemarin baru di daerah Jangkabuya kemarin. Jangkabuya. Ya, ada satu santri, dia memang sudah kena narkoba, kemudian diajak orang tuanya ke pesantren, mau, kemudian pelan-pelan diajak, betah dia, sampai 5 tahun sudah alim 5 tahun itu. Dan itu sudah sembuh total ya Pak? Sembuh total itu. Sembuh total. Nah, itu alhamdulillah kalau pengobatan dengan Al-Quran, dengan ayat Al-Quran, dengan kitab itu insya Allah spiritual ya, itu insya Allah akan kembali. Okay. Sama juga dengan saya Pak ini tadi katakan di rehab di tempat rehabilitasi narkoba. Itu juga mungkin dengan seperti pernah juga di Polda Aceh dulu waktu Pak Sarasan ada polisi terlibat. Itu tengah malam dibangunin itu. Tengah malam dibangunin, dikosongkan otaknya itu, di-install ulang kembali itu. Tapi jangan lepas lagi. Kalau lepas lagi dia bergaul dengan teman lain, bergaul lagi. Ini yang bahaya, ini harus dikucilkan itu. Kalau sudah perlu mantap, dia sudah tahu agamanya, itu baru bisa lepaskan. Tapi kalau setengah bisa juga. Itu. Sama juga merokok. Orang merokok dia hilang sementara. Begitu ketemu kawannya merokok, rokok lagi dia, kena lagi. Apalagi narkoba ini. Jadi memang harus benar-benar itu dalam masa tertentu, mungkin Pak Indila bisa jelaskan. Ya, masa tertentu itu berapa lama sehingga dia bisa hilang dengan otaknya tentang ingat-ingat kepada narkoba. Tambahan mungkin Pak Junaidi. Ya, terima kasih. Jadi kalau ada pecandu pengedar narkotika, itu lain hukumannya. Lain Undang-Undang 35. Pemerintah inti atau spirit dari Undang-Undang 35 ada beberapa. Yang pertama adalah pemerintah wajib menjaga kesediaan menjamin kesediaan narkotika untuk pengobatan. Yang kedua, pemerintah wajib mencegah peredaran gelap narkotika. Kemudian pemerintah wajib merehabilitasi pecandu narkotika ini. Okay. Maka di pasal 55 disebutkan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib direhabilitasi. Ada beda. Jadi pecandu dan penyalahgunaan. Kalau pecandu adalah orang yang menggunakan narkotika secara ketergantungan pada narkotika baik fisik maupun jiwa. Betul. Ini. Dan kalau dihentikan penggunaannya akan berakibat baik fisik maupun jiwanya. Kemudian kalau penyalahgunaan orang yang menggunakan narkotika karena dibujuk, dirayu, ditipu, dipaksa. Ini korban penyalahgunaan narkotika. Bagi mereka yang baik, yang penyalahgunaan narkotika dan korbannya, ini wajib direhab setelah dia asesmen. Jadi kalau pecandu ini, dia candu narkotika, dia wajib melapor kepada lembaga penerima wajib lapor, IPWL, instansi penerima wajib lapor. Untuk apa? Dia melaporkan sini di BNN. Datang ke BNN, melapor di asesmen. Asesmen diketahui, ini pecandu narkotika atau bukan. Kalau pecandu, apa terapinya? Medis, sekian bulan. Kemudian juga dalam dari Undang-Undang 35 lahir Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2011 tentang wajib lapor narkotika. Kemudian disebutkan juga di pasal 13 dan 14 dalam proses peradilan baik di kepolisian, di kejaksaan atau sidang pengadilan sebelum vonis, pecandu narkotika dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi setelah dia asesmen. Ini bisa. Okay. Jadi artinya pecandu ini nanti berapa lama dia menjalani rehabilitasi akan dihitung sebagai pelaksanaan hukumannya. Tapi sayangnya lembaga rehabilitasi di Aceh ini masih minim sekali. Nah, sehingga kalau kita tidak menahan ini akan dia melarikan diri, nggak dapat lagi
Akhirnya jadi tunggakan perkara. Ini masalahnya. Nah, solusinya aja dimasukkan dalam rehabilitasi, bukan rawat jalan ini yang bermasalah dengan hukum. Betul. Ya, tapi kalau pecandu yang langsung datang ke BNN, dia tanpa ditangkap, di asesmen langsung direhab gratis. 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 Oke. Kecuali dia minta sendiri, saya mau beli itu. Itu ongkosnya mungkin ditanggung sendiri. Iya, Tapi baik. yang direhab di BNN gratis. Di BNN gratis ya, Pak ya. Kalau yang kedua masalahnya kalau yang sulit sembuh parah itu akan masuk panti direkom ke rumah sakit jiwa, tapi full bed, terbatas sekali. Oke. Inilah masalahnya, sehingga pecandu ini dia itu kan pecandu ini kan orang sakit ini, tanpa dia akan sembuh, bahkan dia akan Ya. Kembali lagi. menularkan lagi, bukan kembali, menular. Orang Oke. lain. Baik, terima kasih Pak Junaidi. Kami akan kembali special talk show segera kembali. Siapa pasang kelambu anti nyamuk?